Selamat pagi saudara, Sapa Jabar kembali menyapa Anda. Beberapa hari yang lalu warga di Kabupaten Bandung dan sebelumnya di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat dikejutkan dengan kehadiran tamu tak diundang yang memicu kekhawatiran luar biasa, yaitu macan tutul Jawa. Munculnya predator puncak ini di permukiman warga memunculkan banyak pertanyaan besar. Apakah habitat mereka sudah rusak? Apakah ini tanda adanya konflik ruang antara manusia dan satwa dilindungi? Atau justru ada fenomena lain di balik pegunungan Jawa Barat? Pagi ini telah hadir bersama kita di studio Bapak Andri Hansen Siregar, Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat. Kita akan membedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana masyarakat harus bersikap. Halo, selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi. Pak, gimana nih? Kemarin kan sudah ditemukan ya adanya macan tutul di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil identifikasi, apakah ini adalah sama dengan yang ada di Kabupaten Bandung Barat pada saat itu, Pak? Ya, maksudnya yang di Lembang? Iya, ya. Betul. Baik, untuk macan tutul yang ada di Lembang itu berbeda individunya dengan macan tutul yang kemarin kita evakuasi dari Pacet ya. Kalau yang di Lembang itu kasusnya kita mengevakuasi dari Kuningan, kemudian kita bawa ke Taman Satwa di Lembang Zoo, lalu keluar lepas, melarikan diri dari kandang rehabilitasi, terus sampai akhirnya kita temukan di hotel, di salah satu penginapan di Lembang juga. Nah, kemudian kita evakuasi, kita bawa lagi ke pusat penyelamatan satwa di Cikananga, Jawa Barat, di Sukabumi. Gitu. Nah, yang ini kemarin terjadi itu berbeda individu. Berbeda individu ya Pak ya. Nah, tapi kira-kira ini dari mana sih Pak? Kalau misalnya macan tutul yang kemarin baru saja ada di permukiman warga ini Pak? Ya. Seyogianya macan tutul adalah satwa liar yang memang hidup di hutan-hutan ya. Kalau kita lihat landscape dari lokasi Pacet dan sekitarnya itu hutan yang terdekat itu hutan Malabar, kurang lebih 2 atau 3 km dari lokasi ditemukannya macan kemarin. Lalu tarik lagi di sekitarnya itu ada CA Kamojang, itu kurang lebih 4 atau sampai 6 km. Nah, kalau lihat landscape, memang itu potensial untuk habitatnya macan. Nah, kaitannya apa? Kok macan itu sampai ke pemukiman? Iya Pak, itu kan bikin kaget warga sih sebenarnya Pak. Ya, banyak hal sih yang menyebabkan satwa itu masuk ke pemukiman. Pertama itu dia memiliki teritori. Bisa jadi teritori ini sudah overlap, kemudian ada satwa macan tutul lainnya itu yang menguasai teritori yang sebelumnya dia tempati, dia kalah bertarung, kemudian dia menghindar. Nah, ketika dia melihat lokasi yang lebih nyaman, kemudian dia rasa itu ada kelimpahan pakan. Mungkin ternak, mungkin dia ada ternak, lalu ada satwa lain yang dia rasakan cukup mudah untuk didapat, dia mungkin menuju ke situ hingga akhirnya sampai dia terperangkap di pemukiman warga. Nah, di sana ada ternak-ternak termasuk piaraan-piaraan masyarakat. Nah, sampai ketemu sama manusia, lalu dia menghindar, apalagi terprovokasi. Sampai dia ke celah-celah bangunan rumah sehingga akhirnya dia disorientasi. Kalau sudah disorientasi itu apapun dia akan terjang, ya, dia merasa terancam. Ada manusia di depannya, dia akan hajar dulu ya manusia itu agar dia bisa terhindar dari ancaman tersebut. Lalu kemudian kita melihat juga di lereng-lereng hutan, di pinggir-pinggir hutan juga ada beberapa aktivitas budidaya seperti tanaman-tanaman sayur atau apa. Ini juga menjadi salah satu faktor sehingga menyempitnya ruang geraknya. Bahkan potensi dia juga menjadi cenderung untuk keluar. Nah, ini menjadi salah satu faktor. Lalu kalau dikatakan
ini pakannya sudah habis gitu di habis. gunung Nah, gitu ya. Ya itu juga faktornya ada, Bisa jadi. Karena perburuan liar ini seperti targetnya ini untuk prey-nya atau mangsanya macan, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kompetisi dalam hal memperebutkan satwa pakannya itu sendiri. Gitu, Mbak. Tapi kalau misalnya macan tutul yang kemarin sudah diamankan ya Pak ya, itu sekarang kondisinya bagaimana nih yang macan tutul di Kabupaten Bandung kemarin Pak? Ya, kemarin terakhir hari Minggu tanggal 8 Februari, tim medis veteriner kita sudah melakukan general check up terhadap macan tutul yang kita evakuasi dari Pacet kemarin, dan kondisinya sangat miris ya. Banyak terdapat luka terbuka ya di beberapa tubuhnya, bahkan kakinya itu ada robek ya, sekitar 3 cm. Nah, tim medis kita melakukan pengobatan kerjasama dengan Taman Satwa Cikambulan, itu cukup banyak dan miris sekali. Bahkan kemarin dari hasil pemeriksaan medis itu terjadi fraktur pada canine atau taringnya, itu lepas semua, Mbak. Wah. Nah, kalau ini diprediksi atau dari hasil pemeriksaan medis itu diakibatkan karena si macan tadi itu dalam keadaan disorientasi, kemudian ketakutan, ada benda-benda yang keras tuh dia mau melepaskan diri, dia gigit gitu ya, hingga akhirnya ya giginya lumpuh, dan ini sangat menyayangkan sekali ya. Selain itu juga kita ambil sampel darah, ini akan kita periksa lebih lanjut ya. Ada kemungkinan juga satwa macan tutul ini terpapar CDV ya, CDV apa itu, Pak? virus. CDV ini virus, kalau singkatan dari canine distemper virus ya, atau ini virus yang disebabkan dari anjing. CDV ini mempengaruhi otak ataupun perilaku dari si satwa liar ini, yang menyebabkan dia tidak takut dengan manusia. Nah, hingga melihat manusia itu dia biasa, karena sudah terpapar itu. Ini penyebabnya yaitu pertama karena anjing ya, anjing kena gigitan anjing atau anjing itu dimakan sama dia juga. Kemudian sisa-sisa makanan dari manusia yang sembarangan dibuang ke hutan ataupun ke halamannya tanpa ada tempat khusus untuk menampung sisa makanan, itu sangat tidak sehat untuk satwa liar. Ini mengandung virus yang menyebabkan ini perubahan perilaku dari satwa itu sendiri. Nah, nanti kita akan melihat hasil lab, mungkin ada 3 atau 5 hari lah kita bawa ke pusat kesehatan hewan di Cikole. Nanti kita tunggu untuk itu. Ya. Baik Pak Andri, kita akan lanjut membahas mengenai hal ini, tapi kita harus break sejenak ya Pak ya. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Jabar, dan kita akan lanjut berbincang dengan Pak Andri. Pak, kalau misalnya di segmen sebelumnya kan Bapak sempat menyatakan bahwa bisa jadi macan tutul yang turun ke permukiman warga ini karena salah bersaing seperti itu ya dengan macan tutul lainnya seperti itu. Nah, apakah ini menandakan bahwa predator tersebut karena datang kalah bertarung kayak gitu karena si predator sebelumnya juga kehilangan sumber makanan Pak di tempatnya? Karena jadi ini ada ketidakseimbangan gitu Pak. Nah, jadi gini Mbak, dalam siklus rantai makanan itu
predator puncaknya adalah macan. Ada di bawah-bawahnya itu adalah prey ataupun mangsanya. Ya, secara regenerasi ini kan macan itu juga punya beberapa keturunan. Nah, ketika ruang dia untuk menjadi teritorinya itu padat, nah maka terjadilah kompetisi. Jadi satu yang jantan biasanya itu mereka merebut wilayah teritori itu. Wilayah teritori menurut para ahli itu ya antara 15 sampai 20 km persegi ya. Nah, bisa jadi ini bisa menyempit tergantung dari kelimpahan pakan yang ada di situ. Kalau pakannya cukup berlimpah, justru teritorinya akan lebih kecil karena nggak perlu lagi dia menjelajah kemana-mana, memperluas wilayah, karena sudah tersedia pakan. Nah, ketika ada kompetitor lain, ini akan berebut wilayah itu. Perebutan wilayah ini menyebabkan terjadinya pertarungan. Pertarungan ya mungkin ada generasi muda yang mencoba juga mencari jati dirinya gitu ya. Ini kalau bahasa manusianya gitu, karena saya nggak tahu bahasa macannya. Ya macan yang semula ada di lokasi itu menjadi teritorinya itu bisa dia hajar, dia bertarung. Kalau yang muda ini menang, dia akan menguasai teritori ini, dan dengan sendirinya si macan yang lama ini akan menyingkir, mencari tempat yang lain yang nyaman bagi dia dan tidak ada kompetitor lain gitu. Nah ini yang menyebabkan macan itu ada sebagian yang coba turun gunung. Nah, macan sendiri tidak bisa membedakan mana itu ternak, mana itu satwa liar yang merupakan mangsa dia. Ya kalau dia lihat ternak itu dia udah merasa itu adalah mangsanya dan itu makanannya gitu loh. Jadi bukan ini ya Pak ya, bukan penurunan biasanya berburu di hutan, ini sekarang sudah mulai mencarinya ke ternak-ternak. Tapi karena memang tidak bisa membedakan ya antara memang hewan ternak atau dengan yang biasa ada dia temui di hutan kayak gitu ya Pak? Iya. Ya jadi ini sering terjadi. Nah, kita juga tidak bisa berkesimpulan bahwa di salah satu di hutan tersebut kerapatan ataupun jumlah populasinya cukup padat, dan juga belum bisa memutuskan seperti itu karena seyogianya di alam itu ya namanya hukum rimba ya, siapa yang kuat dia yang akan menguasai tempat. Nah ini bisa saja terjadi gitu. Tapi Pak, kalau misalnya dengan kejadian kemarin di Kabupaten Bandung dan Lembang di mana macan tutul ini akhirnya datang ke permukiman warga. Sebenarnya sikap seperti apa sih dari manusia ketika bertemu dengan predator ini? Apakah kita harus lari atau kita langsung menyerang atau seperti apa baiknya Pak? Secara alami perilaku macan tutul itu melihat manusia, dia ada rasa ketakutannya. Ya, bahkan dia cenderung menghindar. Jika ada manusia akan lewat di hutan, dia ngumpet, sembunyi. Sembunyi sambil memperhatikan manusia itu lewat. Dan setelah dia merasa sudah ancamannya sudah lewat, baru dia melintas di tempat yang sama. Nah, ini tadi saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ya mungkin terjadi disorientasi dari macan itu sendiri, kemudian masuk ke pemukiman. Ini kita masih sedang melakukan mempelajari ya pola kenapa macan itu sampai ke sana, dan ini cukup memerlukan beberapa waktu untuk bisa berkesimpulan seperti itu. Jadi kami menyarankan bila masyarakat atau orang yang berjumpa kebetulan dengan satwa itu, ya pertama tetap waspada, kemudian jangan lari. Jangan ya. Kita menghindar tapi jangan lari. Kalau ketemu mending jalan mundur. Kalau seandainya jarak jangkau macan itu sudah cukup jauh, baru kita bisa lari ya gitu. Nah,
seyogianya macan kepergok sama kita, Iya. dia langsung menghindar. Itu perilaku yang alami dan itu macan yang memang betul-betul macan liar. Gitu. Oke. Jadi memang pada intinya ini jangan langsung lari ya Pak ya, karena saya juga pernah mendengar kalau misalnya kita bertemu dengan predator jangan berpaling kayak gitu ya. Iya. Harus tetap Kita eye contact gitu ya kita Pak. waspada dan memperhatikan pergerakannya gitu. Oke. Jangan sampai nanti dia misalnya mau menyerang, kita nggak tahu. Kalau dia menyerang, kita memandang dia, kita bisa melakukan hal-hal. Dan sebisanya kita ada yang kita pegang, kayu kah atau ya mungkin biasa kalau ke hutan ya para petani itu kan bawa golok. Nah, ini paling ditakutin oleh satwa-satwa tersebut. Gitu. Oke. Pak, saya jadi penasaran nih dengan banyaknya kemarin sih 2 kejadian kemarin ini yang turun ke permukiman. Sebenarnya estimasi dari macan tutul sendiri ada berapa banyak sih Pak di Jawa Barat? Ya, kita belum bisa menyampaikan atau menyimpulkan berapa jumlah individu atau populasi dari macan tutul Jawa ini, karena kita saat ini sedang melakukan survei bersama dengan JWLS. JWLS ini Java White Leopard Survey. Kita kerjasama dengan Yayasan Sintas juga ya, antara Kementerian Kehutanan dan hal ini Direktur Jenderal KSDAE untuk melakukan survei macan tutul Jawa se-Jawa ini. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri itu kita sedang memasang beberapa kamera trap, yaitu targetnya itu ada 600 kamera trap di hutan-hutan kita. Dan yang jelas kami mengelola kawasan konservasi itu sejauh ini di dalam kawasan kami terdapat macan tutul. Nah, jadi masalahnya kalau kita sampaikan ke publik berapa jumlah macan tutul, lokasinya di mana, ini bisa jadi target pemburuan, Mbak. Dikhawatirkan nih jadi ini. Kita khawatir juga. Ya, yang penting ya sebagai satwa ikonik Jawa Barat, macan tutul ini kita harus jaga. Yes. Dan ini adalah amanat dari undang-undang, karena dia ada termasuk satwa yang dilindungi, masuk dari endangered species, ya critical endangered species, satwa yang sudah kritis sekali jumlahnya di alam. Setuju Pak, ini jangan sampai kita macan tutul ini akhirnya punah ya Pak ya, ikon kita ini. Baik Pak Andri, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun setelah jeda berikut ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Jabar dan kita akan lanjut berbincang dengan Pak Andri. Pak Andri, ini gimana sih kerjasama antara BBKSDA dengan perhutani nih Pak, agar ini bisa tetap seimbang gitu. Jadi hutan tetap dengan pemiliknya, predator-predator, satwa-satwa dan tumbuhan seperti itu, dan manusia tetap di wilayahnya seperti itu, agar dua-duanya ini tetap terjaga nih Pak. Gimana untuk koordinasinya nih Pak? Oh ya, jadi Perum Perhutani dan kami Balai Besar KSDA Jawa Barat itu merupakan entitas yang berbeda ya. Tapi kita mempunyai kawasan yang masing-masing adalah memangku atau mengampu kawasan. Kalau Perum Perhutani itu ada hutan lindung, ada hutan produksi. Nah, kita khusus untuk kawasan konservasi, cagar alam, taman wisata alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, itu juga masuk dalam kawasan konservasi. Dari kawasan-kawasan itu kita sudah punya manajemen dalam melakukan pengelolaan, dan semuanya diatur sesuai dengan peraturan atau undang-undang. Kawasan di Perum Perhutani sendiri sudah ada tata kelolanya, dan kami juga begitu.
Nah, terkait dengan satwa liar yang dilindungi, kami adalah entitas atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan sebagai manajemen authority untuk satwa yang dilindungi. Dimanapun satwa itu mau ada di hutannya Pelumpur Tani ataupun ada di kawasan kami sendiri ataupun ada di mana gitu, di dalam kawasan budidaya juga begitu ya. Nah, tetapi karena ini adalah amanat undang-undang, jadi semua unsur baik masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah, masuk pemerintah pusat dan ya semua unsur yang ada di Indonesia ini harus patuh dengan amanat dari undang-undang itu. Sehingga yang namanya satwa dilindungi oleh undang-undang ya semua kita jaga. Kita juga bertanggung jawab untuk melindungi satwa itu. Nah, kami ditunjuk sebagai manajemen authority yang mengelola satwa tersebut untuk bisa tetap lestari. Oke, tetap lestari ya Pak ya. Pak, tapi saya jadi penasaran nih dengan kemarin macan tutul yang sempat ada ternak warga yang akhirnya dimakan gitu. Nah, ini kalau pemerintah sendiri seperti apa Pak? Apakah ada kompensasi dari pemerintah terhadap ternak yang disantap oleh dimangsa para predator? Yang dimangsa. Yang dimangsa ya Pak ya? Iya, dimangsa. Kalau disantap harus dimasak dulu. Dibakar gitu ya, baru disantap. Ya, sebenarnya untuk di aturan kami tidak ada sebagai kompensasi terhadap korban ternak ataupun bahkan sampai korban manusia juga. Cuman biasanya kami bersama dengan pemerintah daerah, mungkin itu di kelurahan atau desa atau kecamatan, ya sama-sama lah bagaimana untuk memberikan rasa empati gitu ya. Biasanya kita seringnya Mbak pakai uang kita sendiri. Oh gitu. Kita urunan ini, ayo Pak Camat, ya kita urunan bantu. Gitu. Pak Camatnya kita kasih ya, itu sebagai sagu hati ya. Nah, jadi dari aturan sendiri itu tidak ada. Makanya ya pembagian tata ruang itu oleh negara kita sudah sedemikian rupa itu diatur. Sehingga mana yang porsinya untuk kawasan budidaya, mana untuk kawasan hutan, jangan ditabrak. Baik. Oh ini karena ini lahan kosong, nggak ada tuannya. Dikit-dikit dulu lah, bisa nanam sayur, bisa nanam ubi atau apa sebagainya. Akhirnya makin lama semakin maju kawasan hutan itu. Nah ini kita harus sadari dan masyarakat juga harus mengerti, harus paham, jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya kalau misalnya nggak tahu mana batas kawasan, tanya sama pemerintah setempat. Pemerintah setempat, kepala desa dulu pertama. Lalu kepala desa mungkin, ini benar nih kawasannya KSDA, ini kawasan cagar alam. Kita tanya dulu lah sama KSDA. Tanya, silakan tanya sama kami. Begitu. Nah, apalagi kalau ini ada satu, misalnya kita punya call center. Call center kita di 0821 30 30 30 14. Silakan nanti hubungi kami. Itu masalah temuan macan tutul juga boleh. Mau terkait dengan mau nanyakan mana sih batas kawasan KSDA itu, kawasan konservasi itu, silakan. Nanti kita akan berikan petunjuk-petunjuk arahan bagaimana untuk bisa mendapatkan informasi yang benar. Baik. Baik Pak Andri, terima kasih untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Ini sudah 3 segmen ya kita lalui. Banyak sekali informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan saya juga seperti itu ya. Jadi ini semoga perbincangan kita di pagi hari ini dapat mengedukasi masyarakat bahwa memang kita tuh harus hidup berdampingan dengan alam dan dengan satwa seperti itu ya. Karena kita pun sudah ada porsinya masing-masing. Iya, benar. Baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama Mbak Mita. Baik.
Hutan yang terjaga adalah benteng keamanan bagi kita semua. Munculnya satwa ke permukiman adalah alarm dari alam yang harus kita respons dengan bijak, bukan dengan kekerasan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Andri Hansen Siregar, Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jabar pagi ini. Semoga langkah mitigasi yang sudah dijalankan BBKSDA dapat memberikan rasa aman kembali bagi warga Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Saya Mita Handayani pamit undur diri. Mari kita jaga alam agar alam menjaga kita. Sampai jumpa.